Halo, selamat datang di channel Yuanda Arfi. Di kisah kali ini, saya ingin bercerita tentang seorang wanita yang untuk memenuhi gaya hidupnya menyebabkan ia harus mengambil dua kerjaan sekaligus. Dan karena harus bekerja di dua tempat, mengharuskan si wanita pergi pagi pulang malam. Ada seorang wanita, sebut saja namanya Nuri. Si Nuri adalah seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Suami Nuri bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji yang sebenarnya lumayanlah untuk ukuran rakyat ekonomi menengah ke bawah, dengan gaji lebih kurang 3,5 juta. Tapi si Nuri merasa kurang. Menurutnya gaji si suami gak cukup lah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dia pun mengeluh sana sini. Orang-orang yang mendengar keluhannya sedikit bingung juga. Bagaimana bisa gaji 3,5 juta gak cukup? Ya mungkin orang-orang membandingkannya dengan kehidupan adik laki-laki si Nuri. Si adik bekerja dengan gaji 2,5 juta dan istrinya kerja juga dengan gaji 1,5 juta. Ibaratnya selisih gaji mereka cuma 500 ribu. Tapi kenapa malah si adik yang posisinya nggak punya rumah dan harus menyewa dengan 5 orang anak tapi bisa memenuhi kebutuhannya. Si adik bahkan sanggup menyewa rumah dengan harga 8 juta setahun. Jadi mungkin penilaian orang-orang agak aneh aja kalau si Nuri selalu merasa kurang. Padahal posisi mereka sudah punya rumah warisan dari orang tua. Ibaratnya mereka nggak perlu membayar sewa rumah lah. Anak pun cuma 3. Karena selalu merasa kurang, nyari kerjalah si Nuri. Dia pun mendapatkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan gaji 1,5 juta. Terus setelah mendapatkan pekerjaan, apakah si Nuri merasa cukup? Ternyata tidak. Berapa bulan kemudian, ia bahkan nekat mencari satu kerjaan lagi. Kerjaan yang kedua ini cuma nyuci gosok dengan gaji 1 juta. Gara-gara bekerja di 2 tempat sekaligus, mau tak maulah dia pergi pagi pulang malam. Dia berangkat kerja jam 8 dan baru pulang jam 8 bahkan jam 9 malam. Terus udah dapat nih 2 kerjaan. Apakah itu cukup? Tetap tidak juga. Entah bagaimana dia mengatur keuangannya. Dengan gaji segitu banyak, kenapa uang sekolah anak sampai harus nunggak-nunggak pembayarannya? Si guru bisanya nagih ke si anak lah. Mau nagih sama si Nuri nggak pernah ketemu. Dan si anak ketika meminta duit sekolah ke si Nuri selalu jawabnya bulan depan. Bulan depan diminta, bulan depan lagi jawabannya. Si anak ya bingung, kayak mana bilangnya ke guru. Sampai-sampai bisa nunggak 6 bulan nggak bayar-bayar. Kalau kayak gini kan kasihan anaknya ya kan. Ketika dipertanyakan sama si suami kemana aja gaji mereka, ternyata si Nuri ini memiliki kebiasaan mengkredit barang-barang, masak makanan mewah, bahkan berbelanja online secara berlebihan. Bahkan barang-barang tersebut sebenarnya tidaklah terlalu penting. Si suami telah mengingatkan si Nuri untuk tidak sering-sering belanja. Lebih baik bayarkan uang sekolah anak biar si anak gak terus-terusan dikejar gurunya. Ya si Nuri dengan enteng menjawab, namanya juga duitnya nggak cukup. Kayak mana mau bayar coba? Abang carilah duit lagi. Ngelus dada lah lakinya. Terus suaminya menjawab seperti ini. Makanya begitu gajian bayarkan dulu mana yang penting-penting. Kayak uang sekolah, listrik, beras, dan keperluan rumah tangga lainnya. Habis itu mau dipakai belanja online, pakailah. Kayak gini kan kasihan anakmu, dimintai terus sama gurunya. Bukannya ngerti, si Nuri malah ngomong gini. Gurunya pun sibuk kali, takut kali nggak dibayar. Anaknya aja belum tamat sekolah. Kejutlah suaminya dengar jawaban si Nuri ya kan. Terus ngomong ginilah lakinya. Loh, jadi maksudmu nggak bayar-bayar sampai tamat sekolah gitu? Mau berapa juta numpuk tuh tunggakan? Kalau ada duitmu ya nggak apa-apa. Si Nuri tetap tidak mau kalah. Dia jabarkan apa-apa yang harus dibayarkan tiap bulan. Mulai dari listrik, uang makan, jajan anak, kredit ini, kredit itu, jula-jula, arisan, tanpa menyebut uang sekolah. Dan hasilnya memang mengejutkan, gak cukup. Kesal dengar penjabaran si Nuri yang ngejelimet, suaminya cuma ngomong, ya udah, mulai bulan depan biar aku yang ke sekolah untuk bayar tunggakan, bayar listrik dan belanja keperluan rumah tangga. Kalau masih ada sisa, aku kasih sama kau. Langsung geragapan si Nuri. Janganlah bang, nanti kayak mana aku bayar kredit-kredit yang lain? Gak cukup loh duitnya. Jadi uang sekolah anakmu gak penting gitu? Lebih penting kreditanmu yang numpuk itu, iya? Gak mau tahu aku ya, kan kau yang cari masalah dengan kredit barang-barang yang gak berguna. Kau selesaikanlah sendiri masalahmu. Habis sabar rupanya suaminya. Padahal si suami ini terkenal sebagai orang yang pendiam dan gak banyak nuntut ini itu. Dan memang dari omongan orang-orang, si Nuri ini bangsanya orangnya gak mau kalah gitu.
Setiap ada tetangga beli barang baru, ia pun gak mau kalah, harus punya juga gitu. Dan kalau bisa, barang yang dibelinya harus selevel lebih tinggi dari punya tetangganya. Pokoknya harus lebih lah dia. Orang-orang pun menganggap dia sok kaya karena gaya hidupnya tersebut. Baju, sepatu, tas berserakan di rumahnya. Tetap aja dia beli kalau ada mode terbaru. Pokoknya pantang buka aplikasi belanja online, pasti ujung-ujungnya cekot. Begitu suaminya menerapkan peraturan baru soal keuangan, si Nuri pun banyak dikejar tagihan. Pusinglah kepalanya. Dia minta tolong suaminya, udah gak mempan lagi. Si suami angkat tangan. Bukannya dia gak sayang istri, tapi emang sengaja untuk memberi istrinya pelajaran betapa pentingnya mengatur keuangan dengan bijak, biar gak keterusan gitu. Dari kisah si Nuri tersebut, yang bisa kita ambil pelajarannya ialah betapa pentingnya untuk tidak terlalu mengikuti gaya hidup. Memang kalau dituruti, siapa yang gak kepengen beli ini itu ya kan? Semua pengen. Tapi kan kita harus bisa mengukur kemampuan, apakah kita sanggup membelinya atau tidak. Dan yang terpenting adalah penting tidaknya suatu barang buat kita. Kalau nggak penting-penting amat, ya nggak usah beli lah, ngapain coba. Beli banyak-banyak barang buat semak rumah, ujung-ujungnya ya jadi sarang tikus. Kalau saya pribadi termasuk orang yang takut mengkredit barang. Bukan karena saya nggak mau bayar, tapi saya takut nggak bisa bayar. Oke lah, saat ini saya masih bekerja, masih bisa lah kredit barang. Tapi bagaimana seandainya di tengah masa kredit saya tiba-tiba berhenti kerja? Kayak mana bayarnya coba? Jadi saya sering memilih nggak punya barang daripada harus kredit barang. Daripada tiap bulannya berasa kayak dikejar-kejar si Satan. Kalau ada yang bilang nggak kredit nggak bisa lah punya barang, ya itu hak kalian. Bukan saya bilang yang hobi kredit barang itu jelek ya, nggak masalah. Yang penting kalian sanggup aja bayarnya. Jangan pula begaduh kalian dengan debt kolektornya. Udahlah kalian yang ngutang, kalian pula yang lebih galak dari si pemberi hutang. Pesan saya cuma satu, yaitu bergayalah sesuai pendapatanmu. Ibarat kata, jangan besar pasak daripada tiang. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih.